malam teman-teman foodpreneurs, gimana kabarnya teman-teman semua? Selamat datang lagi di Foodies on Sharing ya. Kita sambil menunggu teman-teman kita untuk masuk di Foodies on Sharing malam hari ini dan juga para narasumber ya. Selamat malam, halo, ada Mas Kanafi, ada Ready to Rock, Ready to Rock ya teman-teman ya. Oke, ada Ansya juga, boleh sambil menunggu teman-teman foodpreneurs yang lainnya dan juga menunggu narasumber kita yang cantik-cantik banget karena mereka adalah womanpreneur yang menginspirasi ya. Jadi malam hari ini kita akan tanya-tanya banyak gimana sih waktu menjalani bisnis kuliner di saat pandemi tapi tetap laris ya teman-teman. Oke, saling sapa dulu yuk. Silahkan ya komen dari kota mana, kemudian nama bisnisnya apa ya, teman-teman bisa sebutin di kolom komen, sekalian juga kenalan-kenalan dengan sesama foodpreneurs lainnya ya, dan juga saling bertukar sapa juga ya dari kota mana aja ya. Ada Wahyu Arif, selamat datang ya, selamat malam semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga ya untuk masuk. Teman-teman pebisnis kuliner lainnya nih, atau yang lagi pengen belajar bisnis kuliner ya, itu dicolek-colekin semua ya, biar mereka juga nonton Foodies on Sharing malam hari ini ya. Oke teman-teman, selamat datang ya di Foodies on Sharing. Ini adalah program ngobrol-ngobrol santai ya, yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan oleh Foodies ya untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia, belajar kuliner ya di Foodies. Saya Stephanie Kurniadi, Chief Operating Officer di Foodies. Hari ini siap ngawal Foodies on Sharing ya. Hari ini spesial banget ya, karena yang bawain womanpreneur, yang hadir juga dua orang womanpreneur yang cantik-cantik banget dan menginspirasi ya. Nanti kita gali-gali cerita mereka ya waktu memulai bisnis dan pada saat bisnis mereka udah besar ya sekarang nih, tips-tipsnya seperti apa terutama di masa pandemik ya. Teman-teman gak berasa ya udah mau 2 tahun aja di masa pandemik ya. Tentu saja di yang namanya bisnis kuliner ini kalau kita mau terus sustainable ya, kita harus punya banyak inovasi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai ide untuk terus mengembangkan bisnis mereka ya. Halo Anas Jamil, salam buat temen-temen di Pempek Duo, mantap banget nih ya. Dengar-dengar sedang rame dan laris manis. Oke, ada halo Rasa Senja Frozen ya. Ini pas banget ya buat ownernya, mereka yang punya bisnis frozen food. Yuk ngobrol-ngobrol sama yang udah lebih dulu ya berbisnis dengan kategori frozen food dan kita tanya tips suksesnya seperti apa ya. Teman-teman semua, sebelum kita invite ya narasumber kita hari ini, kayaknya beberapa udah join ya. Foodies juga mau menginformasikan ya kelas frozen food yang sebentar lagi akan diselenggarakan ya. Jadi kelasnya itu tanggal 7 sampai 10 Oktober nih teman-teman, dicatat tanggalnya ya. Temanya adalah membangun bisnis frozen food dari nol ya hingga omset ratusan juta, baik itu di marketplace ataupun reseller ya. Karena zaman sekarang kalau mau berbisnis frozen food ya udah banyak banget opsinya. Salah satu yang bisa dieksekusi dengan cepat dan dengan modal yang juga cenderung lebih rendah ya, ada marketplace, ada reseller juga. Teman-teman nanti bisa belajar dengan detail di Foodies Online kelas 19 ini ya, tanggal 7 sampai 10 Oktober. Kalau sudah jadi full access member di Foodies, nggak usah khawatir karena udah otomatis bisa ikutan kelas ini ya. Tapi kalau misalnya belum, bisa ikutan kelasnya dan daftar ya di bit.ly kelas Frozen 2021 ya. Nanti akan dibantu untuk di-share linknya atau teman-teman langsung daftar ke CS Foodies seperti biasa ya. Salah satu dari narasumber dan pengajar di kelas Frozen hari ini juga akan sharing di Foodies on Sharing kita hari ini ya. Jadi kita langsung saja ya. Kita lihat sudah
muncul atau belum ya narasumber kita hari ini ya. Saya bacain dulu profilnya sekilas, tapi detailnya nanti mendingan kita tanya langsung ya, untuk minta para narasumber kita hari ini untuk cerita ya detail dan profil mereka seperti apa ya. Yang pertama itu ada Cikita Virginia ya, womanpreneur yang luar biasa, menginspirasi banget ya. Baru ketemu juga minggu lalu main ke Foodies Campus ya. Cikita Virginia ini adalah founder dari Kintabe dan Food Club ID ya. Nanti kita tanya-tanya ya ide bisnisnya waktu itu seperti apa sih ya. Dan juga hari ini kita akan ditemenin juga dengan Tanya Larasati ya. Anya biasa dipanggilnya co-founder dari Kintabe juga. Oke, sekarang kita akan semoga sudah bisa nyambung. Hai. Cikita, malam. Finally. Oh my god. Kayak sinyal Suaraku jelas kah? Aman ya? Aman. Oke, siap. Lagi sibuk banget nih ya, kayaknya belum sempat pulang ke rumah juga nih kelihatannya dari background-nya. Iya. Oke. Iya. Hai semuanya. Iya, boleh disapa-sapa dulu teman-teman foodpreneurs yang malam hari ini udah hadir ya di Foodies on Sharing buat kita ngobrol-ngobrol tentang topik yang menarik banget, yaitu tips laris manis ya di masa pandemi. Kayaknya semua orang pengen denger ya gimana caranya dan ceritanya seperti apa. Kita akan nunggu satu lagi narasumber kita yang juga adalah co-founder dari Kintabe ya, Anya. Ini kayaknya udah masuk ya, aku confirm dulu requestnya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, hai Mbak. Halo, salam kenal Anya. Baru ketemu secara online nih kita ya. Benar. Gimana, sehat-sehat semuanya? Mbak, aku belum kenalan sama kamu. Iya nih, ditunggu loh di Foodies Campus buat main ya ke sini kalau misalnya pas lagi kebetulan ke Bandung ya. Jadi Oke. Suaranya agak putus-putus Anya ya? Oke, udah Pak, enggak kok. Oh, iya. Oke. Udah ya? Sekarang udah kedengaran. Ya. Oke, untuk Cikita dan Anya, terima kasih ya malam-malam udah mau diganggu waktunya untuk sharing dengan para foodpreneurs semua di Foodies ya, di Foodies on Sharing. Sebelumnya tentunya foodpreneurs pengen kenalan dulu ya, karena kemarin-kemarin para foodpreneurs juga udah diceritain sama Foodies ya, kalau dari teman-teman womanpreneur yang memang bergerak di bisnis kuliner, dan juga selama masa pandemik bukannya kita malah jadi pesimis gitu ya, tapi kita juga banyak usaha yang kita lakukan untuk bisa tetap ngejalanin bisnis kuliner di masa pandemik ya. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol secara detail tentang hal itu. Nah, mungkin boleh dari Anya dulu kenalan ya sama teman-teman foodpreneurs, sekarang kesibukannya apa, dan terutama dulu itu ceritanya gimana nggak tiba-tiba sih ya, ceritanya gimana nyemplung ya di bisnis kuliner, terutama bisnis tentang frozen food. Silahkan nanya. Suara aku putus-putus nggak nih Mbak sebelumnya? Sekarang enggak, sekarang aman. Sekarang aman, kayak Mbak Cikita nih yang malah keputus ya. Iya. Jadi nanti mungkin bisa request lagi ya. Hai teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak sudah diundang dan sudah menyempatkan nih waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, welcome back Mbak Cikita. Hai. Kacau nih sinyalnya. Sinyalnya ya. Aman. Iya. Jadi aku perkenalkan diri dulu. Aku Tanya Larasati, tapi biasa dipanggil Anya. Jadi teman-teman bisa panggil aku Anya. Nah, awalnya itu aku sebenarnya entrepreneur gitu. Jadi memang banyak banget bisnis yang aku jalankan gitu ya. Jadi awalnya bisnis itu aku dari tahun 2012. Nah, bisnisnya 2012 itu aku bisnisnya pertama kali, aku sebenarnya sebelum 2012 itu udah banyak nyoba-nyoba bisnis lain gitu. Dan
sejujurnya ini pertama kali banget aku nyoba bisnis frozen food masuk ke F&B ini baru sekarang ini nih, makanya excited banget karena aku memang basicnya itu kan dari desain komunikasi visual ya, dan aku lebih suka tuh ibaratnya tuh yang memang ada desainnya, printing gitu, segala macam yang berhubungan dengan desain aku suka banget. Jadi memang dari dulu bisnis aku ya memang ke arah situ tuh, printing lah, advertising, dan sekarang aku juga sambil menjalankan bisnis bareng suami aku. Jadi kita punya manajemennya kita bilang namanya KOL manajemen atau content creator manajemen. Jadi isinya di situ banyak teman-teman aku yang memang join. Jadi kita berhubungan langsung dengan klien, dengan agency, gimana caranya untuk meningkatkan brand awareness dari masing-masing brand gitu. Dan yang pastinya Kintabi juga. Ya, ya, ya. Nanti aku pengen tanya-tanya lebih banyak lagi ya tentang Citabe ya. Tapi sebelumnya, Foodpreneurs juga pengen denger nih cerita dan kesibukan dari Cikita. Dulu waktu bisnis kuliner itu inspirasinya dari mana? Dan boleh cerita sedikit juga ya tentang Citabe ya yang memang founded by Cikita dan juga co-founded by Anya ya. Boleh silahkan Cikita. Ya, halo semuanya. Nama aku Cikita Virginia. Oke, aku memulai bisnis frozen food sebenarnya sama suami ya di PT Ardena Arta Mulya. Jadi memang brand pertamaku tuh ada Ardena, dan tahun ini kita baru launching dengan Mbak Anya dengan brand Kintabe, which is kita beda banget produknya. Kalau di Ardena mungkin produknya lebih kayak ke bakso-baksoan atau fish cake, tapi kalau yang Kintabe memang kita fokus di Japanese product. Awalnya kita bikin sama Mbak Tanya memang kepikiran ya selama pandemi ini kayaknya banyak banget orang mau makan di rumah tapi rasanya tuh kayak resto gitu, jadi kepikiran Betul. dari situ gimana kita menghadirkan makanan restoran itu ada di rumah mereka gitu. That's why kita juga bikinnya juga family pack ya Mbak Tanya, jadi bisa Ya, bisa di enjoy lah untuk family gitu. Gitu sih awalnya. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman Foodpreneurs, jadi dari profil singkatnya aja udah kebayang nih dua-duanya ini memang expert banget. Jadi walaupun ya topik bahasan kita hari ini itu adalah bisnis tetap laris manis selama masa pandemi, tapi kalau teman-teman punya pertanyaan tadi kayak Anya juga punya banyak wawasan luas soal branding, marketing, promosi KOL ya. Wah, Buat iya, yang mau jagonya nih Mbak Anya. mumpung ya, buat yang ada pertanyaan, walaupun di luar tema boleh nanti posting aja di fitur Q&A ya. Jadi ada tanda tanyanya tuh di bawah, bisa diklik kemudian ditanya dan ditulis pertanyaannya. Apalagi kita yang spesialis banget memang di frozen food ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan. Nah, hari ini kita itu temanya adalah tips laris manis di masa pandemi ya. Nah, mungkin dari Anya atau kita silahkan ceritain sebenarnya apa sih yang berbeda ya waktu sebelum pandemi sama saat pandemi, dan sebenarnya kita sebagai bisnis kuliner itu harus melakukan apa aja sih supaya memang tetap bisa jualan gitu ya. Yang penting buat pebisnis itu adalah bisa jualan. Nah, boleh share dari pengalaman masing-masing juga. Oke, aku cerita dulu ya. Jadi sebenarnya bisnis Kintabe Frozen Food ini menarik banget. Apalagi waktu pas di masa pandemi, aku banyak banget dengar, nggak cuma dari teman-teman, dari saudara gitu, banyak banget yang di layoff dari pekerjaannya gitu. Jadi banyak banget yang pengen berupaya untuk ngedapetin pendapatan yang lebih gitu, ataupun punya pekerjaan tapi WFH, kerja apa namanya, mereka juga digajinya itu nggak full payment gitu. Nah, akhirnya Kintabe ini tuh kita ngerasa kita tuh kayak mesti sukses bareng-bareng gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya frozen food itu cenderung bisnis yang memang ya udah kita jalanin sendiri dan kita cuan sendiri gitu ya Mbak Cikita. Nah, kalau ini benar-benar kita terinspirasi banget dari pandemi bahwa setiap ada ibaratnya tuh musibah yang menimpa kita gitu, kita harus sama-sama merangkul bareng-bareng
gitu. Jadi makanya di sini kita ada open untuk reseller, ada juga buat official partner. Jadi ibaratnya yang punya cuan tuh bukan cuman kita doang gitu. Jadi kita ngerangkul orang-orang yang memang mereka tuh sama sekali nggak ada basic untuk ngerjain bisnis, ataupun mereka sama sekali deh nggak ngerti, tadinya ibaratnya cuman konsumen aja ya untuk frozen food gitu. Mereka tapi kepingin banget nih jualan, jadi kita rangkul gitu. Jadi makanya si Kintabe ini kenapa berbeda banget sama frozen food yang lain, karena memang kita ada yang namanya reseller dan juga official partner, dan semua punya benefitnya masing-masing. Jadi kita juga kasih kelas-kelas juga gitu, dan kita juga keep in touch juga sama mereka. Jadi kita nggak membiarkan mereka untuk jalan sendiri aja gitu. Itu menurut aku salah satu ibaratnya kayak satu sisi positif yang bisa aku lihat dari pandemi, selain banyak banget sisi negatifnya ya ibaratnya. Tapi banyak banget keberkahan yang aku rasakan selama pandemi ini 2 tahun terakhir, khususnya bisnis-bisnis yang aku jalanin ini tuh bener-bener membantu teman-teman di sekitar aku gitu. Jadi ketika kita ngedapetin respon kayak misalnya dari kasih komen, wah ini aku udah banyak yang beli ya, padahal dia sama sekali nggak ada basic bisnis gitu. Karena kan dulu yang aku tahu gitu, untuk ngejalanin bisnis kita harus kuliah dulu, kita harus punya pengalaman dulu lah, adalah segala macam textbooknya gitu. Dan sekarang tuh dengan adanya pandemi, ya ibaratnya kita nyemplung dulu deh ya Mbak Cikita ya, nyemplung dulu, dan ternyata orang-orang yang nggak ada basic dan setidaknya mereka tuh ada niat gitu untuk menciptakan peluang tersebut, ya alhamdulillah ternyata ya memang kita trial dan error, tapi ya sampai sekarang pun mereka juga tetap semangat gitu. Iya, iya. Emang kalau yang aku lihat juga ya di data gitu ya, di tahun lalu itu salah satu bisnis kuliner yang memang naik ya. Jadi ternyata kalau customer itu bukannya berkurang belanja makanannya, ternyata di data itu tuh bilang mereka cuma berpindah tempat ya cara belinya gitu ya. Jadi ternyata salah satu juga yang industri atau tipe bisnis kulinernya naik itu adalah si frozen food itu gitu. Kalau Cikita sendiri kan memang udah bergerak di frozen food sangat lama sekali ya. Itu ngelihat hal itu juga kah, atau ada insight-insight atau data-data seperti apa sih yang memang terjadi ya di industri frozen food selama masa pandemi kemarin ini? Ya, awal kita membuat Kintabe memang kita melihat peluang, selama ini kan memang di Ardena Food kita kita langsung ke GT ya, general trade. Kita nggak main di reseller, kita langsung ke pasar bawah ataupun ke supermarket, Horeca dan lain-lain. Nah, disitulah aku melihat peluang yang tadi Mbak Anya bilang, banyak orang-orang di layoff, apalagi ibu rumah tangga gitu. Mereka butuh nih uang tambahan mungkin untuk biaya sekolah dan lain-lain gitu. Jadi aku merasa kayaknya nih bisa nih, apalagi ibu-ibu. Kalau aku ngerasa kalau namanya ibu-ibu udah punya satu produk yang mereka suka, itu kayaknya mulutnya kemana-mana gitu. Ya kan, loyal customer gitu. Nah, sempat kepikiran mungkin nggak ya frozen ini bisa dimainin secara reseller gitu. Awalnya rada ragu sih, karena kan frozen mungkin banyak yang mikir kayak susah nih penyimpanannya apa segala macam gitu. Tapi akhirnya mau nggak mau kita coba juga. That's why akhirnya kita bikinin paket dengan freezernya juga gitu, yang udah include biar mereka nggak ribet. Akhirnya kita bikinin satu paket, udah freezer dan udah semuanya udah kita siapin gitu. Dan semuanya juga kita ajarin gimana cara dia jualan. Jadi memang as a entrepreneur lah ya, as a business gitu, pasti kita melek sih ketika misalnya kita udah ada di satu titik yang kayaknya ini susah ya, apalagi pandemi nih, mungkin gue akan takut nih swifting nih marketnya apa segala macam, otomatis pasti kebuka sih itu, kayak segala lini pasti lo coba gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin frozen, mungkin orang yang tahu kan banyak nih agen-agen frozen atau cuman kayak di supermarket. Nah sekarang tuh banyak supermarket yang khusus frozen doang gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kalau misalnya mau dilihat gitu ya. Sekarang kan banyak tuh kayak supermarket tapi isinya cuma freezer doang. Nah itu sebenarnya kan salah satu peluang bisnis baru juga sebenarnya. Gitu sih, intinya sih selalu belajar dan jangan pernah jangan takut mencoba, coba aja dulu gitu. Tapi itulah yang kita senang ya Mbak Tanya. Maksudnya kita juga reseller kita nih basicnya nggak ada yang bisnis mungkin.
bahkan ada yang karyawan, ada yang mungkin ibu rumah tangga tok gitu, bahkan ada yang ibu rumah tangga tok tapi penjualannya nih sehari bisa habis puluhan karton gitu. Itu juga kita juga kaget juga sih. Intinya itu sih, kalau kita mau berkembang bersama, akhirnya kita bisa kok mengembangkan bisnis, nggak cuman sendiri. Kita dibantu dengan teman-teman kita yang merasakan nilai positifnya juga, kayak gitu sih. Ya, ya. Itu dikenal dengan ilmu the power of kepepet ya. Jadi kalau kepepet biasanya Apapun idenya malah dicoba, jadi betul. banyak ya. Malah jangan-jangan banyak dari reseller-reseller gitu ya, atau teman-teman foodpreneurs yang juga mencoba untuk jadi reseller atau mengembangkan, ternyata punya bakat sales ya. Betul, Padahal malah sebelumnya kemarin belajar aku gitu ya. sharing juga nih, ada reseller kita, dia itu jualin frozen juga, tapi akhirnya dia juga buat catering dari produk kita loh. Itu juga aku kan ngeliat, Hmm, itu padahal kita belum sampai ke situ loh kelasnya, kita belum kasih kelas gimana mengolah produk untuk menjadi ready to eat gitu, tapi dia udah mulai duluan. Nah itu yang aku senang banget, reseller kita nih banyak juga yang langsung inisiatif nih, mereka Betul. bikin bento box gitu, kayak wow, hebat ya gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa belajar dari reseller kita yang tadinya Betul. mungkin kita nggak pikiran bikin ready to eat. Loh, reseller kita ini bikin ready to eat nih, kenapa kita nggak bikin gitu kan? Benar-benar. Makanya jadi entrepreneur itu benar-benar harus open minded banget sih. Karena aku ngerasain banget tadinya sebagai entrepreneur aku kayak pakai kacamata kuda, idealis gitu. Tapi ternyata tuh ide tuh berdatangan justru malah jadi dari pembeli gitu. Jadi ketika kita kayak Betul. open minded aja, kita kayak wah iya juga ya gitu. Kok mereka mikir ke situ ya Mbak Cikita ya. Jadi ya udah, apa namanya, terima aja gitu masukan segala segala macam, ibaratnya pasti nanti akan ada, apa namanya, ada yang memang kurang cocok dengan rasa kita gitu, ada pokoknya nggak mungkin deh selalu berjalan lurus gitu, jadi Ya, makanya termasukkan seperti itu ya coba untuk resapi dan terima aja sih. ya, ya, ya. Karena memang di community foodies kan beragam banget ya, hanya kita. Jadi banyak mereka yang memang awalnya itu pengen terjun nih ke bisnis kuliner, karena kan memang bisnis kuliner ini dari 1,5 tahun pandemik itu terlihat menjadi salah satu industri yang cukup stabil ya. Mungkin ada industri betul. yang benar-benar goyang gitu ya selama masa pandemik, tapi ternyata di industri kuliner ini bisa diandalkan gitu. Kita suka bilang banyak yang mendadak jadi pebisnis kuliner ya selama masa Iya, pandemik ini, seperti yang tadi Anya cerita. Jadi misalnya layoff, atau misalnya suaminya kehilangan pekerjaan, mau nggak mau istri ataupun si suami itu juga cari yang paling gampang ya, yang paling gampang untuk dijalanin. Nah, salah satunya itu memang si kata frozen food itu memang keluar gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman nih, sebenarnya market ya saat ini itu gimana sih sama yang namanya produk frozen food gitu ya, istilahnya kalau mencoba untuk menjual produk frozen food itu kendala-kendala atau tantangan lah ya, tantangan-tantangan yang kira-kira sebenarnya akan dihadapi itu seperti apa, dan gimana caranya supaya bisa bisa works gitu ya, bisa bisa menjual cukup banyak. Nah, biasa celah-celahnya di mana sih? Biar teman-teman juga ada gambaran, oh ternyata memulai bisnis kuliner itu juga bahkan bisa tanpa modal ya, misalnya belajar untuk ngegarap si market frozen food ini misalnya. Oke Mbak Cikita boleh gantian ya. siap. Jadi kalau mau memulai bisnis frozen food itu memang banyak banget caranya. Ada yang memang kalian tapin di satu brand, ada juga mungkin kalian yang ngambil semua brand frozen food itu kalian jual, itu bisa juga. Ada, karena kan gini, produk frozen food tuh nggak cuma savory aja sih, sweet juga ada, kayak es krim atau milk Ya, cake itu sebenarnya Betul. juga frozen gitu ya. Jadi memang banyak sih teman-teman yang ada juga yang jual kayak dia nggak mau deh cuman apa, tapin di satu brand, gue mau jual semua brand, itu welcome welcome aja. Cuman kalau misalnya kita di Kintabe memang yang khususnya official partner itu memang udah official hanya menjual produk kita aja gitu. Nah untuk melihat kans ke depannya, kalau kita berbicara kembali 2 tahun sebelumnya, memang aku berjuang dari 2014 sampai di titik ini, nge-twist mindset frozen food tuh sangat berat dibandingkan pas pandemi ya.
Dulu Hmm. jualan produk frozen food mungkin di kalangan ibu-ibu mikirnya ini produk nggak sehat ya kan, mindset kita kayak ngasih anak makanan frozen tuh nggak sehat atau segala macam. Tapi sebenarnya dengan adanya pandemi kayak saya nggak capek gitu, kayak sebelumnya gue capek nih bikinin brand awareness-nya, bikinin campaign-nya kalau frozen food tuh nggak selalunya nggak sehat gitu. Jadi karena kan frozen itu juga sebenarnya udah salah satu pengawet, belum tentu pengawet kita juga banyak gitu kan. Nah itu yang terkadang orang memang nggak paham. Nah dengan adanya pandemi, gue nggak perlu campaign, orang udah nge-twist nih, bahkan semua resto memfrozenkan produknya. Di situ, di situ aku merasa kayaknya wow, this is timing gitu kayak timingnya pas banget. Nah karena bagusnya seorang entrepreneur memang harus selalu melihat peluang ya, jangan cuman jumawa ngelihat wah ini kita lagi di atas angin. Nah justru di sini kita belajar nih, contoh kayak Kintabe gitu ya, mungkin dari selama pandemi orang tuh pasti kan ngelihat hygiene, terus ngelihat masalah kesehatan dan yang lain-lain tuh dipikirin banget. That's why kita memilih packaging yang ada Betul. ziplocknya gitu. Mm-mm. Jarang kan kalau kita lihat ke supermarket mungkin packaging yang ada frozen food yang ada ziplocknya ini masih jarang banget gitu. That's why kita kepikiran sama mbak Tanya gimana kalau kita bikin packaging kita harus ada ziplocknya. Karena kita berdua sama mbak Tanya juga memikir kan, selama ini kayaknya gue kalau beli produk frozen food dulu pasti gue karetin tuh kalau produknya habis. Berantakan. Atau kalau yang males nggak dikaretin, gitu aja. Benar, akhirnya kan terkontaminasi, rasanya mungkin jadi beda ataupun yang lainnya. Nah itu salah satu menjadi solusi. Hal-hal simple kayak gitu sih yang harus dipikirin kalau kita memang mau sustain ya. Jadi jangan cepat puas ketika membuat satu produk terus akhirnya kita nggak belajar lagi. Intinya selalu belajar, terus dengan ada yang tren baru itu juga kita harus ikut sih. Misalnya trennya lagi ke Korea-Koreaan atau ke Jepang-Jepangan, itu kita harus selalu ikut trennya gitu. Iya, ya intinya kalau menurut aku juga manfaatin sih peluang yang ada sih. Jadi kalau misalnya memang peluang yang ada, dan kalau misalnya menentukan nih buat teman-teman yang memang mau menentukan bisnisnya itu apa, mungkin berawal dari sukanya makanannya tuh apa dulu sih diri sendiri gitu. Misalnya maunya yang praktis. Kan kalau frozen food Kintabe tuh ibaratnya semua orang tanpa terkecuali, kecuali anak bayi ya, nggak bisa makan. Pakai nenek-nenek orang tua kita gitu, itu bisa banget makan frozen food gitu kan. Tapi ya kita pilih frozen foodnya apa yang mereka suka gitu kan. Kalau Kintabe itu kan memang kita naikin banget khasnya untuk Jepang ya. Jadi memang ketika orang lagi kangen liburan gitu, nah kepingin masak-masakan Jepang yang ala resto tapi kita bisa di rumah gitu, ada shabu set habis juga gitu. Nah makanya kalau menurut aku ya tadi kan Mbak kita juga bilang gitu, orang cenderung waktu dulu tuh mikirnya frozen food nggak sehat gitu. Makanya sekarang kita bervariasi banget. Kita itu ada chicken katsu, sampai ada gyoza gitu, sampai ada shabu set juga. Semuanya itu dalam bentuk yang frozen dan semua bisa makan tanpa terkecuali. Mau orang tua, mau tetangga, semuanya bisa gitu kan ibaratnya. Jadi makanya teman-teman cari dulu deh, kalau misalnya pengen mulai bisnis, cari dulu yang emang kalian suka tuh seperti apa, yang menurut kalian mau nyari amannya, ya udah nyari amannya adalah pilih bisnis yang memang semua orang bisa makan gitu tanpa terkecuali gitu kan. Biasanya kalau ada yang udah mau main nggak aman nih, para entrepreneur gitu ya, biasanya ada juga yang kayak udah spesifik maunya misalnya jualan es krimnya durian atau pancake durian yang kayak gitu-gitu. Mungkin tapi itu kan udah ada marketnya sendiri gitu. Tapi buat teman-teman yang baru mau mulai ya mungkin bisa nyoba untuk frozen food yang ibaratnya hampir semua orang tuh bisa makan itu gitu. Ya, ya. Nah, tadi aku tertarik banget ya sama tema Jepang gitu, karena waktu pertama kali aku lihat brand Kintabe itu sebenarnya aku kayak ini keren banget gitu ya. Karena kalau frozen food kan dari dulu memang banyak gitu, tapi yang berani ngangkat satu topik atau tema secara spesifik gitu ya, itu masih agak jarang gitu. Nah, dulu mungkin bisa di-share nggak cerita kenapa sih memilih satu topik tertentu gitu, dan mungkin buat teman-teman foodpreneurs juga pengen tahu juga sebenarnya kan kalau tren-tren kesini tuh memang ke arah Jepang ataupun Korea. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya pada saat kita berjualan dengan membawa tren-tren culture seperti itu?
Nah, kalau misalnya dari aku sendiri itu sebenarnya awalnya tuh memang anak aku yang cowok tuh suka banget sama chicken katsu kari. Nah, cenderung biasanya kari yang kalau misalnya kita makan di restoran Jepang itu terlalu autentik banget ya Mbak Cikita ya. Betul. Banyak menyingkirkan saus karinya, akhirnya makannya cuma chicken katsu gitu. Nah, kalau kita mau nyari chicken katsu, emang banyak banget frozen food di luar sana yang jual katsu gitu, tapi tanpa saus karinya ya. Nah, betul. Jadi nih saus karinya itu berbeda banget. Sampai orang tua aku aja yang memang nggak suka sama bau kari kan khas banget ya Mbak ya. Nah, itu bisa makan karinya gitu. Jadi walaupun kita membawa khas Jepang gitu, tapi kita memang menyesuaikan banget sih sama lidah-lidah orang lokal di sini. Indonesia, betul. Iya, jadi kayak gitu sih. Jadi kita tuh emang kangen banget masa-masa kayak kita datang ke Jepang, terus kita makan di restoran, dan gimana caranya kita membawa semua yang ibaratnya tuh dari restoran kan cenderung harganya mahal, dan biasanya makannya itu per porsi, jadi sendiri-sendiri gitu. Dan Kintabe itu memang family set, yang dimana itu tuh bukan untuk sendiri gitu. Kalaupun memang kalian mau makan sendiri, wah itu kalian bisa beberapa hari makan itu ya Mbak Cikita. Jadi Anak kos harganya aman ya budgetnya. Sebulan. banget, ramah kantong, tapi taste-nya bener-bener nggak bisa tandingin banget ya sama restoran beneran. Baca kita mau nambahin nggak? Jadi awalnya juga kenapa sih Jepang gitu ya? Yang tadi sebenarnya Mbak Tanya udah jawab sih. Di selama pandemi ini kan memang orang kangen banget nih liburan, pengen ke Jepang Betul. lah mungkin Korea atau something. Nah, di situ sih kita ngelihat, wah ini boleh juga nih salah satu jadi case yang diangkat, kita ngeluarin produk Japanese di mana orang-orang nih lagi kangen Betul. liburan. Makanya kalau mungkin dilihat di Instagramnya kita tuh selalu aja tuh posting tentang Jepang, tentang gimana sih liburan di sana, culture-nya gimana, memang biar orang tuh kangen kan. Jadi dengan kangen gitu mereka tuh mau nyobain makanannya dulu deh gitu. Nah, dari itu sih ide kita akhirnya kenapa kita milih kintabe gitu. Arti kata kintabe sendiri kan juga makanan emas gitu ya. Kin itu kan emas, tabe itu makan gitu. Jadi istilahnya kita pengen brand kita ini memang segmennya kita milihnya premium ya. Jadi memang Iya. makanan emas lah yang orang nanti-nantikan kayak gitu sih. Nah, Walaupun harganya enggak dong ramah kantong loh. betul, betul. Jadi memang kita mengeluarkan makanan yang kualitas premium tapi bisa Betul. dinikmati oleh semua kalangan seperti Ya. itu. Nah, Ya, kayaknya itu ya. kita juga konsisten gitu ya dari segi tulisan, mungkin dari segi packaging segala macam kita udah pikirin nih gimana ya caranya biar kelihatan Jepang. Bahkan kemarin konsepnya kita yang pikirin sama Mbak Tanya, gue pengen ngelihat orang kalau ngelihat produk Kintabe mikirnya nih produk impor. Padahal lokal produk. Karena salah satu yang juga jadi kunci juga ya buat bisnis itu bisa jalan di masa pandemik itu adalah karena kan banyak segmen level juga yang daya belinya itu menurun, tapi mereka tetap berekspektasi ya, pengen tetap dapetin kualitas yang bagus, kemudian juga tetap stylish, kekinian gitu ya, walaupun harganya tetap terjangkau gitu ya. Jadi itu memang jadi salah satu andalan kalau misalnya selama masa pandemi ini kita juga pengen winning ya istilahnya gitu. Ini sebenarnya insight yang menarik nih. Tadi gara-gara cerita Anya dan Cikita ya, aku jadi ingat. Jadi aku punya keponakan, setiap kali ditanya dia mau makan apa tuh selalu jawabnya makanan Jepang terus gitu ya. Kayaknya di anak-anak tuh udah kayak jadi sesuatu yang gaya gitu ya kalau Benar, benar. makannya itu ciri khasnya tuh makanan Jepang gitu. Dan kayaknya selama masa pandemi kan susah ya datang ke Ya, restoran Jepang gitu kan, jadi ya. bisa dibawa pengalamannya ke rumah. Nah ini menarik banget nih, aku nanti pengen nanya juga ya tentang yang namanya kalau di community di foodies itu kan ada yang memang mereka juga bikin bisnis, tapi banyak juga yang justru mencari produk gitu ya, karena mereka memang belajar atau pengen belajar gitu ya di dalam bisnis kuliner. Nah, salah satunya itu kan memang menjadi reseller ya, dari foodies juga sering kasih edukasi juga gitu, kalau mau mulai cicip-cicip atau bukan cicip-cicip sih, bahkan ya mendulang banyak
dapat pendapatan itu sebenarnya kita nggak harus bikin produk sendiri gitu ya, tapi kita juga bisa jadi reseller misalnya. Nah, tapi sebenarnya challenge atau hal-hal yang harus dibekali lah secara skill itu biasanya apa aja sih supaya kalaupun jadi reseller itu juga bisa jadi reseller yang sukses gitu. Oke, aku pertama itu adalah komitmen dulu sih, karena setiap kita ngejalinin bisnis apapun, mau bisnis frozen food atau bisnis fashion dan lain-lain, itu harus komit dulu. Jadi khususnya buat mungkin ibaratnya bisnis ini sebagai bukan bisnis utama yang dijalankan gitu. Jadi ada beberapa bisnis atau mungkin sebagai ibu rumah tangga gitu. Yang penting komit dulu dan set waktu gitu yang memang kalian mau kerja gitu. Jadi misalnya waktunya itu maunya dari jam 9 sampai jam 1 siang gitu. Boleh aja, bebas. Namanya juga entrepreneur ya, kita bebas untuk memilih jam kerja kita gitu. Asalkan ya komit gitu. Harus komit. Yang penting dijalankan itu terus-terusan gitu. Dan udah gitu yang pasti kalau dari aku itu harus riset, itu paling utama sih. Jadi makanya kalau misalnya memang mau ngikut reseller gitu, nggak perlu bikin satu produk baru gitu, misalnya jadi official partner dan lain-lain. Tapi riset itu juga penting banget supaya setidaknya kita tuh tahu dulu apa sih brand yang nanti akan kita jual, yang akan ibaratnya tuh kita tuh harus mengenal lebih dalam dulu ya Mbak Cikita ya. Betul. Betul, aku nambahin juga ya, mungkin selain komitmen, yang kedua juga konsisten kali ya. Jadi konsisten tuh contohnya gini, mungkin ada reseller-reseller yang mungkin sekali ditolak udah bete gitu atau apa gitu. Jadi selalu aja konsisten kayak mungkin ada beberapa ya, tapi banyak kalau yang reseller Kintabe sih konsisten banget gitu, kayak orang selalu di WA. Contoh misalnya orang baru beli di marketplace, sesimpel kayak misalnya orang beli di marketplace, abis beli langsung lagi di chat, hai mbak gimana dengan produk kami. Nah itu service sebenarnya yang akhirnya customer ngerasa tidak ditinggalin ketika udah beli produk kita. Jadi ketika customer udah membeli produk itu harus di touch lagi. Touchnya gimana sih? Ya tanya dong produknya enak atau enggak, gimana. Bahkan kalau bisa itu kalau kita di kantor selalu nge-research berapa lama sih mereka biasanya repeat order. Nah itu juga kalau bisa reseller juga kalau bisa lakuin itu bagus banget. Misalnya dia punya grup sendiri, oh ketahuan nih si A kalau dalam seminggu pembeliannya dia bisa 3-5 pack misalnya. Nah dari situ kan kita udah bisa nentuin target penjualan kita sebenarnya. Nah kalau kita udah tahu target penjualan kita itu udah enak banget sebenarnya selling outnya ya. Udah tahu nih, oh kita yang ibu A, B, C ini udah pasti beli nih karena dia udah seminggu pasti udah repeat order kan. Tapi kalau misalnya kita tadi nggak ngomongin, tidak membuat riset atau kita tidak bicara data, itu agak susah sih kita pasti itu yang akhirnya kita jadinya as a reseller kita jadinya gampang give up, kayak aduh gue tawarin ini ditolak. Nah balik lagi ke service kita, kalau kita selalu tawarin, kita tawarinnya juga jangan selalu nawarinnya cuman kayak beli dong produk gue, enggak sih. Biasakan menawar kalau aku selalu mengedukasi, bagaimana menawarkan itu caranya mengedukasi gitu. Lo mau masak simple kan, nih udah gue kasih produk, udah ada sausnya, udah nih simple banget gitu. Jadi caranya edukasi, jangan cuman jualin produk tapi lo juga nggak tahu sebenarnya produk itu kayak gimana. That's why product knowledge juga kalian harus paham banget as reseller, yang tadi seperti mbak Tanya bilang gitu sih. Ya, ya. Jadi sebenarnya ilmunya ini juga bisa dipakai untuk kita sebagai reseller ataupun kita sebagai pebisnis kuliner juga ya. Tadi Yes. komitmen, ya. Kemudian riset itu kayaknya harus berjalan terus karena marketnya memang berubah terus ya. Betul. Habit juga ya, medianya juga. Kemudian konsisten, dan yang terakhir itu kalau aku simpulin itu lebih ke arah ke fokus sama kepuasan si pelanggan kali ya, karena kita kan harus dapetin feedback ya dari mereka gitu terhadap produk kita gitu. Nah, kalau misalnya di masa pandemik nih, itu kan semua orang itu berkomunikasi lewat online ya, digital marketing lah istilahnya. Nah, ada nggak tips-tipsnya kalau apakah memang spesifik nih frozen food itu berbeda nggak sih sebenarnya dengan produk lain gitu ya, kalau kita masarinnya secara online gitu, atau biasanya kunci-kuncinya biar sukses memanfaatkan media online itu seperti apa kalau di bisnis kuliner? Oke, Mbak Cikita duluan. Mbak Tanya dulu nih harusnya nih kalau online. Jagonya.
Nah, kalau misalnya online, sebenarnya yang mudah adalah kalian harus manfaatin dulu sosial media yang gratis. Gratis itu seperti apa? Facebook, Instagram, e-commerce, itu semuanya tanpa ada biaya. Nah, gimana caranya sih buat menarik pelanggan? Padahal kan kita bisnisnya kuliner ya. Kuliner kan jelas harus dicoba dulu. Enak nggak nih rasanya? Ada namanya teknik untuk fotografi. Nah, itu penting banget foto produk. Jadi foto produk itu nggak boleh sembarangan banget menurut aku. Apalagi kita sebagai entrepreneur yang di bidang kuliner. Karena pertama kali yang kita yang ibaratnya tuh untuk menarik customer gitu ya. Dari mata kan, pasti kan kita ngelihat mata, nge-scroll, nge-scroll, nge-scroll gitu. Dengan mudahnya kita nge-scrolling, scrolling. Terus apa yang bikin menarik gitu supaya sampai dia oke, add to cart gitu. Apa yang beli? Ya udah, kalau gitu kan berarti dari foto. Jadi memang kalian harus banget spare yang ibaratnya budget, nggak perlu terlalu mahal. Foto compact ataupun handphone kalian bisa banget kalian upgrade gitu. The power of matahari, nggak perlu pakai ada lighting dan lain-lain sebagainya gitu. Pokoknya pakai matahari itu bisa banget kalian pakai untuk dapetin foto yang bagus, karena dengan begitu kalian bisa mendapatkan foto yang menarik hati pelanggan kalian, dan dari situ dari foto pun kalian bisa terlihat makanan kalian itu tampak lezat tuh dari foto tuh juga bisa banget sebenarnya gitu kalau misalnya dari aku. Benar, yang penting start small aja dulu sih menurutku Ya, ya. Kalau misalnya awal-awal belum perlu lah, misalnya ads dulu. Misalnya kita cuman modal ini deh, sharing ke apa, ke grup-grup WhatsApp misalnya, tawar-tawarin dulu. Terus mungkin bikin konten-konten yang gampang-gampang. Copywriting juga mungkin penting banget ya Mbak Tanya ya. Cara bagaimana sih ngomong sama customer tapi nggak hard selling. Karena kan kadang-kadang apalagi ibu-ibu ditawarin hard selling langsung, lo jualan kan, gue udah tahu gitu. Jadi itu sih hal-hal simple yang intinya kita mau gimana, kita sebagai ibu kita maunya gimana sih kalau ditawarin orang, gitu aja dulu, mikir simpelnya gitu. Jadi nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu sih menurutku. Nanti kalau misalnya baru nih ada step-stepnya, kalau misalnya udah mulai rame atau apa, boleh tuh dibantu dengan ads. Terus kalau saran aku sih mungkin memilih marketplace juga nggak usah langsung kebanyakan marketplace yang dimasukin, mungkin cuma satu marketplace dulu atau dua marketplace terbesar yang dimasukin. Jadi kita bisa fokus nih, karena kan orang ngeliat juga ya kalau misalnya di marketplace A, oh ini udah terjual 10.000 piece, nah orang kan lebih trusted kan. Nah dibanding kamu punya banyak marketplace, ada 10 marketplace dimasukin semua, tapi satu pun check outnya cuma satu dua produk gitu. Jadi mendingan fokus di dua marketplace terbesar aja atau salah satu gitu sih. Intinya kamu harus mengenal target market kamu, karena target market reseller ini beda-beda. Ada yang mungkin kelas temenannya sama yang premium, ada kelas premium kelas B, kelas C gitu kan, beda-beda. Cara bahasanya pun nanti beda. Kita ngomongin jualan produk premium ke orang premium, bahasanya beda banget kan dengan bahasa orang yang kelas B dan kelas C gitu. Jadi kita harus paham dulu kita mau jualan sama siapa sih gitu. iya, dan the power of mouth to mouth ya. Jadi dari mulut ke Yes. mulut itu udah paling marketing yang gratis banget lah. Betul, dan jangan lupa testimoni itu harus di-post. Karena itu sangat mempengaruhi penjualan kalian. Iya. Jadi kalau entah misalnya kalian kirim makanan atau mungkin temennya beli, please ya, testi ya, bantu gue gitu-gitu aja. Nah, nanti dari testimonial itu perlu banget di-posting sih. Itu sangat membantu. Selain the power of mouth to mouth tuh the power of mom to mom ya. Yes. Karena sebenarnya kalau online media itu sehari-hari semua orang udah pakai ya, tapi tinggal kita ubah mindsetnya aja kali ya. Jadi gimana caranya biar pakai si online media ini juga kita masukin dengan si ilmu-ilmu bisnis ya, tadi kayak menciptakan visual yang menggugah selera gitu ya. Kayaknya di TikTok juga kita sering lihat tips-tipsnya ya, Bener, foto bener. atau video yang menarik pakai kamera handphone gitu ya. Itu bermanfaat banget insight-nya ya tadi ya. Nah, kan kalau bener nggak sih sebenarnya kalau market frozen food itu paling banyak itu perempuan, tapi secara khusus ibu-ibu tuh bener nggak sih? Ya, aku sudah meriset lah ya, walaupun aku tidak bisa membuka secara detail, tapi mungkin bisa dibilang 80% mungkin yang karena yang berbelanja mungkin moms ya, moms dengan rentan umur dari 28 sampai 35, karena memang moms itu kan pemegang keputusan ya, walaupun bapak-bapak yang megang dompetnya, jadi pemegang Yang dorong keputusan tetap ibu.
Walaupun anak yang milih, tapi tetap pemegang keputusan moms. Biasanya sih gitu sih. Ada ini enggak kayak apa namanya kunci-kunci gitu ya biasanya dari sisi apa aja sih sebenarnya si market moms ini tuh melakukan decision making itu. Tadi aku nyatet salah satunya sebenarnya kan higienis ya. Kemudian Ya, yang kedua tuh tadi inovasinya luar biasa simple. banget ya pakai TikTok. Itu solusi banget sih emang. Dari Simple sih pengalaman nomor ada satu sih. Simple ya. nomor satu. Kenapa kalau Hmm. yang kita lihat ya milenial moms zaman sekarang tuh udah males tuh masak yang ribet-ribet. Mungkin zaman kita kembali dengan orang tua kita sebelumnya mungkin masih ribet tuh yang ngeracik makanan gulai dari rempah sampai benar-benar ini. Nah aku ngerasa karena aku juga milenial moms ya, jadi aku ngerasa pokoknya gue maunya bumbu simple aja yang masak castis itu sudah langsung jadi gitu. Jadi itu yang kalau aku lihat zaman sekarang sih ibu-ibu nggak mau yang terlalu ribet untuk masak. Jadi simple sih nomor satu kalau menurutku. Lalu nomor dua mungkin kalau yang udah memiliki anak mungkin baru dari segi nutrisi ya. Nutrisi baru higienis gitu sih. Mungkin dari Mbak mungkin ada tambahan. Ya kalau dari aku pasti ya kalau misalnya frozen food tuh cenderung ya hemat waktu ya. Maksudnya nggak ribet gitu kan. Ya praktis ya udah pasti hemat waktu karena bener-bener tinggal cemplung aja gitu. Pasti kenapa moms? Karena menurut aku ya kalau dari moms tuh bisa merembet kemana-mana ya anaknya ya suaminya ikutan makan ya ibu bapaknya pasti dia ditawarin gitu kan. Udah gitu belum nanti grup-grupnya yang ada di sekolah gitu. Grup-grupnya yang ada di ibaratnya di rumahnya, di kompleksnya gitu. Jadi memang kenapa itu moms karena memang dari si moms itu sendiri tuh bisa ada banyak banget turun ke bawahnya gitu sih yang memang itu menjadi target market dari si Kintabe sendiri karena memang Kintabe itu produknya memang semua kalangan bisa bisa mengkonsumsi itu gitu. Ya, ya, ya. Emang dan salah satunya juga kalau di masa pandemi kan agak susah pergi-pergi ya. Sebenarnya itu juga jadi salah satu insight juga ya mungkin kalau teman-teman foodpreneurs pengen cari nih decision making angle ya supaya bisnis frozen foodnya juga bisa works ya. Betul. Nah, teman-teman foodpreneurs, buat yang memang ada di bisnis frozen food atau dari dulu pengen banget cita-cita pengen bisa nggak hanya icip-icip ya, tapi mendulang banyak banget pendapatan dan potensi penjualan dari frozen food ya. Nanti Baci kita ini akan mengajar secara lengkap dan mendalam ya di kelas Foodies ya, di Wah, Foodies Online Class 19 ya. Temanya adalah membangun bisnis frozen food dari nol. Jadi teman-teman buat yang belum daftar ya, itu bisa nanti segera daftar. Linknya juga udah di pin ya sama tim Foodies. Nah, dari Mbak Ci kita boleh kasih bocoran nanti akan ngajarnya apa aja sih? Wah, lengkap banget sih dari ngitung HPP udah kita kasih. bocorannya banyak ya. Banyak banget dari ngitung COGS, terus kita kasih juga gimana cara branding, marketing, digital marketing, lengkap lah pokoknya. Gitu. Jadi nggak boleh. Menjawab, ya ya, menjawab pertanyaan sejuta umat pokoknya ya tentang frozen food Ya, ya. Nanti akan sangat mendalam banget karena kelasnya juga cukup panjang dari tanggal panjang. 7 sampai 10 Oktober ya. Jadi teman-teman bakalan puas dan dapetin semua ilmunya ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya kan kalau di online ya tadi karena kan banyak teman-teman foodpreneurs juga yang tahu nih di media online memang potensial banget. Tapi sekarang sebenarnya ada rumusnya nggak sih? Apakah kita harus ada di marketplace atau kita jualan lewat WA atau misalnya jualannya justru lewat Instagram? Nah, dari teman-teman ada insight nggak? Terutama tadi ya yang memang ngejalanin frozen food atau misalnya memang menarget market-marketnya yang moms gitu. Oke, kalau aku sebagai kita pebisnisnya, kalau misalnya kita sebagai pebisnisnya, ini sebenarnya banyak channel sih Mbak. Kita mau langsung ke B2C, langsung ke customer, atau kita mau bisnis to bisnis. Ini dua yang berbeda kan ya. Nah, kalau misalnya yang bisnis to bisnis mungkin bisa ke reseller atau misalnya kayak udah deh gue fokus ke Horeca aja atau mungkin ke GT aja itu bisa choice-nya atau misalnya gue nggak mau ada reseller,
gue mau official store sendiri, itu pun bisa sebenarnya. Banyak juga yang udah melakukan itu. Jadi dia langsung ke bisnis to customer gitu. Itu untuk pebisnisnya. Tapi kalau untuk reseller, menurutku start small dulu deh. Karena kan apalagi yang bukan backgroundnya di F&B mungkin dulunya ya. Jadi kalau misalnya mau start, kita mulai dari kecil aja, dari circle yang terkecil dulu. Nanti baru dari situ pasti akan kelihatan tuh, kita akan bisa oh ngembanginnya ke sini ya. Karena menurutku kalau misalnya sebagai bisnis, kalau aku sih biar cuan banyak, sebenarnya semuanya dicoba. Karena kita tidak tahu peluang datang dari Yes, mana ya. Ya, bukan idealis gue. Yang mana cuan dulu biasanya, yang mana? Ya, 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 ya. Kalau dari pengalaman Anya gimana? Kalau misalnya channel-channel sekarang banyak beragam dan mungkin kalau Anya kan juga banyak ekspor juga ya di online media, memang spesialisnya di sana. Ngelihatnya seperti apa untuk 2022 nanti teman-teman bikin planningnya? kalau menurut aku sendiri sih peluangnya sangat positif banget ya. Jadi emang this is the right time sih menurut aku buat terjun di bidang kuliner khususnya. Karena kan kita nggak ada yang tahu nih pandemi ini tuh sampai kapan. Jadi ibaratnya tuh kita selama ini ngejalanin kehidupan ya tanpa ada tahu gitu ya. Maksudnya ini sampai kapan gitu ya. Terus bertanya gitu tiap hari dan pasti kan kita harus terus prepare gitu yang namanya makan makanan dan frozen food sekarang tuh udah jadi kalau menurut aku pribadi udah jadi satu hal yang memang paling wajib gitu yang selalu aku masukin ke stok bulanan. Karena kenapa? Karena prepare aja for the worst gitu. Kalau misalnya ternyata nanti kita harus ada bener-bener nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nah loh, jadi kita tinggal langsung masuk makan makanan yang praktis gitu, menghemat waktu dan udah gitu manfaatin deh semuanya online e-commerce gitu. Kalau menurut aku mah nggak usah muluk-muluk sampai kayak harus oh nanti bikin ads apa ya, bayar ads kemana, harus nyiapin budget marketing apa segala macam. Menurut aku jalanin dulu aja deh, bener-bener jalanin dulu dan coba untuk mempromosikan produk kalian itu ya dari circle kalian paling terdekat, yaitu keluarga kalian gitu. Dari keluarga nanti bisa ngerambah ke teman, bisa ke nanti grup yang lainnya, grup mungkin grupnya orang tua gitu. Nah setelah itu baru nanti bisa ngembangin ide-ide menarik seperti tadi yang di awal Mbak Cikita juga bilang bisa dimasukin ke dalam untuk apa tuh namanya menu catering ataupun nanti kalian bikin hampers itu nanti yang penting mulai dulu, jangan terlalu muluk-muluk. Terkadang kan kita walaupun baru mulai nih jadi entrepreneur mikirnya tuh udah terlalu jauh gitu ya. Kalau menurut aku adalah ya jalanin dulu aja gitu dan start dari benar-benar dari circle yang paling terdekat dari kalian itu sih. Ya, ya. Dan tadi ya konsisten ya. Ya, nomor satu Karena tuh. jalannya akan terlihat pada saat memang udah ngejalannya secara konsisten. Oke, aku pengen bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Nah, ini ada pertanyaan yang udah masuk dari Melina ya, Melina. Di awal-awal produksi itu masih sedikit kan, gimana proses perizinan PYRT atau harus BPOM ya Kak? Ada pertanyaan dari Melina. Mungkin siapa yang mau jawab kita kali ya? Ya, kalau untuk perizinan khusus produk frozen itu harus BPOM-nya MD, tidak bisa menggunakan PIRT. Jadi memang kalau nah, tapi tergantung nih kalau kamu mau jualnya cuman langsung ke customer, which is misalnya kamu punya toko nih, toko kamu langsung ke customer, itu sebenarnya yang setahu saya ya, tapi boleh dicek lagi. Setahu saya itu tidak perlu BPOM sebenarnya untuk produk-produk yang langsung ke customer. Tapi kalau misalnya kamu lini bisnisnya dari kamu mau ke supermarket, B2B basicnya itu harus pakai BPOM dan itu harus MD kalau untuk frozen, produk frozen. Begitu sih. Ya, ya, Jawabkah? Jadi kalau misalnya ada yang pengen mengetahui dulu ya sebenarnya market frozen ini potensial atau enggak, tadi udah sempat kita bahas juga ya, bisa juga kita mulai dengan menjual atau berperan sebagai reseller gitu ya, dengan begitu punya banyak dan membuka market juga. Nah, ada pertanyaan lagi ini pemilihan kemasan frozen food yang tepat ya. Tadi menarik kan kalau secara khusus Kintabe itu punya spesifik itu pakai ziplock gitu ya. Tapi kalau misalnya alternatif sebenarnya ada variasinya nggak sih atau memang sebenarnya kemasan frozen food itu sama gitu tipenya?
Nggak banyak sih ya Mbak yang pakai Ziploc ya Mbak Cikita. Ya, beberapa jadi varian untuk kemasan frozen sebenarnya banyak banget, Mbak. Ada yang Ziploc khususnya untuk produk-produk yang kayak kita. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang vacuum pack itu nggak bisa di Ziploc. Karena Betul. zipnya pasti akan ya beda lah, itu nggak bisa di Wah Ziploc ya. kalau yang vacuum pack. Nah, kalau yang khususnya kayak sosis itu biasanya vacuum ya. Nah, tergantung balik lagi ke produk kalian nih apa. Contoh kalau misalnya kan sekarang kita lihat kayak ebi furai atau misalnya gyoza atau misalnya somay-somayan itu lebih cantik lagi mungkin menggunakan tray. Jadi memang banyak banget sih option-option packaging saat ini, tapi memang plastik yang digunakan itu ada jenis plastiknya, plastik PE atau apa gitu ya kalau nggak salah. Jadi memang plastik itu yang khusus untuk di frozen kan gitu sih. Ya, ya. Oke, terakhir nih ya, sebelum nanti mungkin aku juga pengen minta dari Anya sama Cikita juga mungkin bisa share tips dan triknya ya, karena kita kan udah hampir akhir tahun nggak berasa ya, tiba-tiba udah mau akhir tahun lagi ya. Nanti aku pengen minta tips dan triknya ya untuk teman-teman foodpreneurs untuk bisa ngejalanin ya, dan terus ngembangin bisnis kulinernya. Tapi ini aku ada pertanyaan ya terakhir. Kan kalau di baik teman-teman foodpreneurs yang bisnisnya langsung ataupun jadi reseller, itu kadang-kadang kan ngelola stok barang itu jadi challenge juga ya. Ada istilah FIFO dan FEFO tuh yang sering banyak diomongin ya. Ada yang bisa di-share nggak Mbak terkait strategi ini ya pada saat berjualan dari rumah? Karena mungkin banyak kan yang ngelolanya dari rumah gitu. Mungkin apa sih bedanya FIFO dan FEFO dan gimana cara implementasinya? Oke. Vivo dan Vevo sebenarnya hampir sama ya. Kalau first in first out itu kan sebenarnya produk yang datang duluan itu kalau bisa ditaruh di paling atas. Jadi harus siklusnya harus tahu nih. Jadi first in first out. Jadi siapa yang datang duluan itulah yang dijual gitu. Contoh misalnya dia udah numpuk barang nih dari yang kemarin terus datang lagi orderan baru. Nah, orderan yang lama nih harus dinaikin duluan. Baru orderan yang barunya itu ditaruh di paling bawah freezer biar Vivonya jalan. Jangan sampai kalian tumpuk-tumpuk di atas nih yang baru di order, yang bawah akhirnya expirednya udah kelamaan. Nah, sama juga Vivo kan sama juga ya, first expired first out. Nah, jadi yang expirednya paling cepat itu biasanya ditaruh di paling atas biar kita juga tahu nih produk mana yang mesti keluar lebih dahulu gitu sih. Ya, ya. Ternyata sampai sedetail itu juga ada Iya, ilmunya ya. iya betul Jadi sekali. teman-teman walaupun jadi sebenarnya banyak juga teman-teman yang memulai bisnis kuliner itu dengan menjadi reseller, ternyata ilmu bisnisnya juga bisa banyak ya. Dan Benar. oh ya satu lagi tadi aku lupa nanya, sebenarnya di Kintabe itu aku pernah dengar kan itu ada support sistemnya ya, diajarin juga segala macam. Mungkin bisa di share juga sama kalau dari teman-teman foodpreneurs ada yang gara-gara dengar obrolan malam kita ya, jadi terinspirasi dan pengen cepet-cepet memulai bisnis frozen food dan pengen jadi reseller, itu caranya gimana? Jadi reseller Kintabe maksudnya Mbak atau apa? Ya, ya betul. Oh, jadi reseller Kintabe. Oke, Mbak Cikita silahkan menjelaskan. Caranya gampang banget, tinggal DM aja Kintabe atau misalnya klik link tree yang ada di Instagramnya Kintabe, nanti di situ udah ada pilihan gimana caranya kalian untuk mau menjadi reseller kita ataupun official partner kita. Jangan DM Mbak Tanya ya, DM-nya Kintabe. Salah nanti ya, nanti malah nge-DM-nya mbaknya. Benar. Di Tapi sana itu ada support system untuk diajarin jualannya juga Ya, berarti ya mbak ya? kita 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 ajarin dari basic gimana cara jualan, gimana cara jualan di marketplace, gimana cara digital marketing, dan bagaimana nanti kelas yang akan berikutnya kita ada tuh gimana caranya jualan ready to eat dari frozen gitu sih. Ya, 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 ya. Nah, jadi pilihan untuk berbisnis kuliner memang sudah sangat banyak sekali ya teman-teman foodpreneurs. Jadi beruntunglah kita ya memulai dan menjalani bisnis ini di era yang full of collaboration, kemudian juga media online juga sangat accessible ya. Jadi bisa belajar dari mana aja ya. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Anya dan Cikita yang malam-malam udah digangguin ya sama Thank you. teman-teman foodpreneur sudah hadir di Foodies on Sharing. Saya juga mau menginformasikan ya buat teman-teman foodpreneurs yang pengen lebih serius lagi belajar tentang
bisnis frozen food ya, jangan lupa untuk join kelasnya ya, Foodies Online kelas 19 tanggal 7 sampai 10 Oktober. Nanti akan datang juga para pengajar, praktisi ya, yang memang sudah membangun bisnis kuliner frozen food dari nol ya. Last but not least, aku pengen minta tips, semangat dan motivasinya ya mungkin dari Anya dan Cikita buat teman-teman yang masih menjalani bisnis kuliner ya di masa pandemik seperti ini. Boleh silahkan. Oke, siapa dulu nih? Mbak tanya dong. Oke, kalau misalnya dari aku tipsnya adalah yang penting kalian harus pilih brand yang tepat, yang kalian sukai dulu gitu. Karena ketika kalian udah suka sama brandnya gitu, suka sama produknya, kalian ngejalaninnya juga akan dengan penuh semangat gitu, senang gitu ngejalaninnya. Dan yang paling penting terakhir adalah mulai aja dulu. Mulai sekarang pokoknya kalian gak akan ada kesempatan lagi untuk di hari esok kalau kalian udah ibaratnya tuh udah mantap gitu niatnya, jalanin aja. Ibaratnya kalau bisnis itu memang kita harus nyemplungin kaki kita dulu baru kita tahu wilayah kita seperti apa gitu. Jadi pokoknya yang penting mulai dulu aja. Oke, kalau dari aku mungkin sama ya, kurang lebih lah sama kayak Mbak Tanya. Yang penting juga komitmen, konsisten, sama selalu belajar sih. Selalu menjadi gelas yang kosong, jangan yang penuh. Kalau jadi gelas penuh akhirnya jadi sombong, bukan jadi belajar gitu. Gitu, itu aja sih. Ya. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri Foodies on Sharing malam hari ini, kita akan berfoto bersama dulu ya. Jadi teman-teman foodpreneurs, jadi ritual memang ya di Foodies on Sharing, kita akan berfoto bersama dan nanti bisa upload dan posting di Instagram masing-masing ya, untuk tag Instagram story-nya, Instagram ID-nya ya Foodies, kemudian Kintabe juga ya Mbak Cikita dan Mbak Anya juga. Aku akan hitung ya 1 sampai 3 ya untuk kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman entrepreneurs juga yang sudah setia sampai jam 20.30 ini masih belajar ya. Itu udah jadi ciri-ciri semangat yang luar biasa ya. Yang menandakan tadi ya konsisten ya. Kita akan bangun industri. Iya, betul. Kita bangun industri kuliner bersama ya di Indonesia dan kita juga manfaatkan ya support system yang tersedia di Foodies juga, di Kintabe juga, semoga bisa juga membawa banyak berkah buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri Foodies sharing malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih buat Anya dan Cikita. Sampai ketemu.